Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din dunya wal akhirah. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. تقدم أن البشرة ظاهر جلد الإنسان، والكبيران هنا هما اللذان بلغ حد الشهوات عرفا عند أرباب الطباع السليمة. وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة. والأجنبيان من ليس بينهما محرمية بالنسب أو رضع أو مصاهرة. والمعنى أن الثالث من نواقض الوضوء تيقن التقاء بشرتي الذكر والأنثى الأجنبيين الواضحين المستحيين لذا اتباع السليمة بلا حائل. لا فرق بين اللمس والملموس، فلا يمنع نقض السبا ولا النهى ولا الإكراه ولا الموت، وينتقد الوضوء الحي فقط ولا سائل العضو اللامس ولا الملموس. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengaruniakan anwa'u nikmahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hari-hari yang mulia, yaitu Asyrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari awal ini banyak fadilah dan banyak keutamaan. Salah satu di antaranya kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Kenapa? Karena fadilahnya besar, dan juga di mana satu waktu di saat itu, ya kan, pahala atau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya berarti kemaksiatan pun Allah lipat gandakan dosanya. Makanya di hari baik, bulan baik ini, kalau bisa kita kurang-kurangin maksiat. Berawal dari sini, mudah-mudahan seterusnya Allah menahan diri kita untuk kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita masuk ke dalam yang ketiga daripada perkara yang membatalkan wudu. Tasyahhal bin Sunnah al-Hadmi ats-tsalitsu, dan yang ketiga itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haid. Perkara yang membatalkan wudu itu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, ya kan, laki-laki dan perempuan kabiraini yang dua-duanya ini sudah dewasa. Ajnabiyaini yang orang lain, min ghairi hail dengan tanpa penghalang. Diterangkan sama Al-Habib Ahmad Syadri, taqaddama anal basyarata dhahiru jildil insan, bahwasannya telah terdahulu ini apa pembahasan sudah dikasih tahu yang namanya kulit itu adalah yang kelihatan kulit daripada manusia. Basyarah ini zahirnya kulit manusia, yang namanya basyarah dalam bahasa Arab. Ya. Wal kabirani huna, dan maksudnya kata kabirani di sini ini pembahasan itu adalah umma alladzani balagha hadda syahwati urfan. Yang maksudnya dewasa di sini adalah orang yang sudah sampai ke dalam batasan syahwat. Artinya apa? Orang yang sudah punya syahwat. Itu namanya dewasa. Urfan indah arbab tiba salimah, menurut pendapatnya orang-orang yang tabiatnya atau wataknya sehat. Jadi menurut orang-orang umum yang sehat ini, apa orang yang namanya orang dewasa itu orang yang sudah punya syahwat, sudah bersyahwat.
Kalau anak kecil karena dia belum ngerti syahwat. Anak kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum ngerti dia syahwat. Nah, terus apa sih batasannya syahwat? Kita kan tahunya cuma syahwat-syahwat doang. Wah syahwat. Batasannya syahwat itu apa? Wadubitu syahwat, definisinya syahwat atau batasannya syahwat ini intisyarul dzakar fil rajul. Syahwat di dalam laki-laki itu adalah intisyarul dzakar. Apa? Kalau zakarnya arti asalnya mengembang, maksudnya tegang, gung. Tahu kan? Dari bangun, dari tidur dia bangun, itu namanya syahwat. Jadi kalau tandanya laki-laki syahwat, maka kemaluannya bangun. Yang tadinya tidur, mulai tuh dia. Nah, nanti syahwatnya. Nanti kalau mau begini cepet banget. Ya, itu laki-laki. Makanya kalau dibilang laki-laki, gue nggak syahwat, tapi sarungnya nongol, berarti bohong. Ya kan? Kalau dia nggak syahwat, maka kemaluannya nggak bergerak. Nah, itu baru nggak sah. Ini masa umum di mana ini yang umum. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, wa mailul qalbi fil mar'ah. Apa? Tertariknya hati perempuan itu namanya syahwat. Jadi kalau perempuan ibu demen sama dia, berarti itu ada syahwat. Itu perempuan ini segitu udah syahwat. Kalau laki-laki belum. Kalau laki-laki bilang ibu demen sama perempuan belum syahwat. Kenapa? Selagi otong belum bangun. Kalau otong udah bangun baru namanya syahwat. Paham cepet kalau bangun. Ya. Makanya aneh dulu ingat kata ini. Sebenarnya kalau nggak fikih nih, kalau nggak dijelasin secara gamblang, nggak paham. Kalau dijelasin secara gamblang, semi porno, ya kan? Jangan kalau gini kalau udah bab kemaluan lah. Tapi ini kasih tahu, makanya kalau ini syahwat, patokannya syahwat nggak syahwat itu habis takarannya. Nah di sini kasih tahu Habib Muhammad Syazili. Kalau orang syahwat, laki-laki itu otongnya bangun. Itu. Kalau perempuan, ketika ada kecenderungan, ketika ada ketertarikan hatinya, ya kan? Nah itu sudah namanya syahwat. Ini secara umum. Tapi kalau syahwat secara umum, itu keinginan apapun itu namanya syahwat. Ente pengen makan itu juga syahwat. Menurut hawa nafsu. Makanya kalau ulama-ulama tasawuf itu, beliau itu nahan syahwatnya jangankan kepada lawan jenis. Ini ketika beliau pengen umpamanya lagi pengen makan telepon belum ada nggak Islami telepon. lagi viral telepon nggak Islami katanya. Cireng tercireng ke Islam nggak gimana repot juga loh. Nah, dia lagi pengen makan daging kambing. Kalau orang Arab itu kan makannya daging kambing. Ketika dia pengen, justru ketika dihadapkan ditahan. Kenapa? Kalau diikuti, nah dia memperturutkan nafsunya, syahwat. Kalau kita pasti libas, ya, daging kambing. Kalau pengen makan daging kambing, ketemu nasinya biryani atau mana? Bisa nggak bangun-bangun, panapan. Mumpung rezeki anak soleh. Kalau orang tasawuf nggak begitu, dia pengen dihadapkan ditahan. Berarti apa? Dia nggak mau ketika makan apa mengetik sesuatu itu memperturuti keinginannya. Apalagi ini syahwatnya berat. Nah berarti ini bisa dikategorikan sebagai hampir tanda orang dewasa. Walaupun tanda dewasa itu kan kalau dia sudah keluar mani, ya kan? Atau dia umurnya sudah 15 tahun. Karena Imam Syafi'i itu pernah ceritakan ketika beliau lagi mau qiyamul lail, ngelihat anaknya lagi tidur, sarungnya mancung, Monas. Besoknya langsung dinikahi. Kalau sekarang udah bukan mancung lagi, udah mancung duduk kagak kawin. Iya, makanya nikah. Kan tadi syaratnya gitu kan, makanya nih kita tahu dulu batasannya. Yang namanya membatalkan wudu yang ketiga itu bertemunya dua kulit. Tadi udah kita tahu namanya kulit itu apa? Nih,
kulit yang zohir daripada manusia, ini namanya kulit, kita sudah tahu. Kemudian ya kan, kabiro ini yang namanya dewasa itu apa sih? Dewasa itu orang yang sudah sampai syahwat. Dijelasin lagi, oh tadi yang namanya syahwat, tadi laki-laki begini, perempuan begini. Kemudian juga ajnabiyan, harus orang lain. Apa yang namanya ajnabiyan? Ajnabiyan itu man laisa bainahuma mahramiyatun, orang yang tidak ada ikatan mahram. Tahu mahram? Nah ini juga salah nih, orang katakan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Ini ada 3 jalur. Bin nasabin, yang pertama karena keturunan. Apa yang nggak boleh dinikahi? Sama emak nggak boleh, sama anak perempuan nggak boleh, sama nenek nggak boleh, sama bibi nggak, sama saudara perempuan nggak boleh. Ya, kalau orang Arab itu soalnya bibi itu ada 2, ya kan, sama kayak kita. Cuma kalau orang kita kan umumnya bibi, tapi kan kalau orang Betawi ada encing, ada encang. Tahu yang mana encing, yang mana encang? Kalau Agung Keraton ada bule, ada bude. Enggak, bude. Kalau bude itu ibu gede, kakaknya emak, apa kakaknya bapak. Kalau bule asalnya kulik, itu ibu kecil, ya kan, adiknya emak, apa adiknya bapak. Itu sama, itu nggak boleh dinikahi. Nah itu namanya mahram secara nasab. Ada lagi mahram secara rodoah, ada secara persusuan. Kalau orang dulu itu, ya kan, kadang-kadang susu ini suka barengan. Kalau orang kita mah jarang, rata-rata anaknya nyusunya sama emaknya, itu jarang-jarang. Ya kan, satu emak nyusuin anak orang, ngapain anak orang? Nyusuin orang lain, itu saudara satu persusuan sama ibu susu, itu nggak boleh dinikahi. Itu namanya mahram secara nasab, secara rodoah. Ada lagi mahram secara musoharoh, ada ikatan perkawinan. Kalau bahasa kita ini saudara kakak, apa? Kita nikah sama istri kita. Nah orang tuanya istri kita namanya mertua, itu juga nggak boleh dinikahi. Kemudian bini kita punya adik perempuan, itu juga tidak boleh. Ini kan jangan serakah, mak kakaknya juga adiknya juga nggak boleh. Kalau boleh nanti pilih salah satu. Kalau ente udah kandung kakaknya, wah ternyata ini cakep, kakaknya kerok dulu, ceraiin dulu, baru kawin sama adik nih. Kalau ada yang terima PA juga dia kan. Laki-laki itu kurang kacau ya. Kalau turun ranjang karena meninggal masih mendingan dah, ya kan? Ini masih hidup, kakaknya ternyata bagusan adeknya. Terlanjang satu, terlanjang. Mulut jatuh. Nah itu termasuk musyawarah, ya kan? Nah berarti kalau bini kita mahram apa enggak? Bini kita mahram apa enggak? Hah? Bini kita bukan mahram. Kalau mahram yang itu boleh kawinin. Makanya amar bini batal wudu. Tuh, menurut mazhab Syafi'i. Jadi jangan salah, mentang-mentang saking semangatnya habis sholat berjamaah, ya nggak benar. Ini cium tangan. Cuman suaminya belum masa sholat aja sunnah. Kalau baca Quran, ya kan, padahal sudah batal. Kan dibilang, kan bini bukan mahram, Ustaz. Bini itu, ya bukan mahram. Berarti kalau bukan mahram, batal. Berarti namanya ajnabiyah. Kalau mahram, berarti bukan gue ajnabiyah. Berarti tidak boleh dinikah. Tapi kita boleh pegang ya karena adanya akdun nikah. Tuh, ada perjanjian yang besar belum nikah. Kalau yang sesuatu ketika kita megang yang perempuan itu di luar pernikahan itu jadi dosa, ketika ada pernikahan menjadi ibadah. Ente megang perempuan pacaran, dosa kagak? Dosa, tetapi dilakonin. Lakonin Ustaz, habis gimana? Ya.
Nah, ketika sudah begitu ente menyerahkan tanggung jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya, itu beralih tanggung jawab. Kenapa? Ente mau pegang, ente mau gulung-gulung, itu udah ada dosa. Karena adanya perjanjian. Nah, kemarin waktu nikahnya imam tuh bagus penghulunya. Kan kemarin penghulunya nggak boleh pakai, harus pakai sarung tangan kan? Dia nggak mau. Kenapa? Karena itu peralihan tanggung jawab dari bapak kepada suami. Makanya jangan main-main. Begitu ente terima, saya terima nikah, itu tanggung jawab berpindah. Nah, perempuan juga harus sadar diri. Kenapa sadar dirinya? Jadi udah jangan nurutin bapaknya, harus nurutin. Udah mulai latihan dari sekarang. Mobil tuh nikah, tazwijaha. Fulana binti fulan bermaksud. Kalau ngomong ini kan sedih banget. Itu begitu ente ngomong laki-laki begitu, saya terima nikahnya, itu harus goyang. Makanya kalau begitu aneh begitu orang nggak bisa kasih nikah, langsung deketin, doain aja. Malaikatnya masih. Enak, emang enak nikah, nggak ada yang nikah kagak enak nikah. Kalau nikah kagak enak kagak ada yang nambah, ya kan? Nggak ada yang nambah. Nih guys, sekarang nih kalau musim korban, ya kan? Kalau nikah mah nggak sanggup juga disanggup, nggak sanggup pilih dua, aneh sanggup buat giliran disuruh korban, lu korban nggak ada, saya sih belum sanggup ini, belum wajib. Kira nikah wajib, jangan korban aja. Ya, lah kan umpamanya seandainya beli kambing satu yang 7 juta cuma itu doang kan? Kalau kawin, kalau umpamanya murahnya sebulan 2 juta, 5 bulan, ente mau nikah mau dibatasin 3 bulan aja. Enggak kan? Terus aja ente bayar cicilan. Ente nggak bayar cicilan, lu tarik sama ketua. Nah kayak dinaikin non bayar kagak. Sebelum belanja kagak. Aduh, harus goyang kok. Barang udah bisa ntar dia. Nah, ini yang suka orang suka salah paham. Sama istri nggak batal wudu karena kita halal. Sama istri itu batal wudu menurut mazhab Syafi'i. Ya kan? Nggak batal wudu soalnya karena ada nih apa? Nggak jadi halal itu karena setelah adanya akad nikah. Paham ya? Jadi kalau sekarang kalau ente udah punya bini, ente salaman berarti ente. Jadi wal makna artinya an-tsalisa min nawaqidil wudu'i, yang ketiga dari perkara-perkara yang membatalkan wudu itu adalah tayakkunu tiqa'i basyaratai dzakari wal untha al-ajnabiyain al-wadihain al-mustahail dzawit tiba'is salimah bila hadid. Apa kalau secara yakin bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara jelas. Ya. Bila haid yang tanpa alas langsung, ya, berarti kalau nyentuhnya pakai baju batal nggak? Enggak, karena ini namanya haid. Tapi kalau sentuhan langsung itu batal. La farqa bainal lamis wal malmus. Tidak ada perbedaan antara yang menyentuh dan yang disentuh. Ya, jadi enggak, yang megang lu, bukan yang dipegang nggak batal, dua-duanya batal. Kemudian dan juga menurut Syekh Ahmad Syatri ini Al-Habib Ahmad itu membatalkan juga kalau megang anak. Fala yamna'u naqda as-sibab walal unnah, ya kan? Dan juga hukumnya tetap batal walau laki-laki unnah. Unnah itu huwa al-ajzu anil jima', laki-laki yang nggak mampu untuk bersetubuh. Dengan kata lain, impoten. Tahu impoten? Nah, nggak bisa gung, motongnya nggak bisa bangun. Walaupun dia bilang nggak bisa bangun, tetap kalau bersentuhan wudunya batal. Kan dibilang
Ustaz, tapi kan nggak sahwat. Patokannya sahwat kan tadi apa? Kalau otongnya bangun. Dia sahwat sebenarnya, cuma otongnya nggak punya kemampuan. Tidur lagi, udah. Kan kalau orang bilang gimana? Batal. Itu batal. Kita megang kan? Ah. Iya. Jangankan orang gila, walau iqra dipaksa sih, ya kan? Udah perempuan maksa, pegang gua, wah, bukan laki-laki yang maksa, perempuannya yang maksa, gitu. Biasanya memaksa dia. Bukan nggak mungkin, itu masih mungkin. Kalau cowoknya ganteng kan, gitu. Kan banyak sekarang bukan cowok yang berkuasa cewek yang berkuasa cowok aja, emansipasi. Udah dipaksa atau enggak dia paksa orang lain pegang nggak? Nah, tetap aja mau dipaksa mau kagak ketika megang butuhnya. Walaupun begitu juga ketika megang mayit. Ini mau sholat jenazah, udah ngambil wudu, kemudian mayit ini habis mandiin kan, diangkat. Karena nggak ada orang lain, diangkat. Atau nggak sengaja nyenggol. Inti wudunya batal. Mayitnya batal nggak? Kagak, mayitnya batal, repot amat dia. Udah kagak batal lagi. Suruh dulu lagi. Mayitnya kagak. Tuh, oh yang yakidul wudu al-hayyu faqat. Yang batal itu adalah wudunya cuman orang yang hidup, yang meninggalnya kagak batal. Ya, wala salal. Apa? Dan juga orang yang lumpuh anggota tubuhnya. Begitu dipegang tetap wudunya batal. Dan yang disamakan wa ulhiqa bil basyarah, yang dinamakan disamakan dengan basyarah itu lahmul asnan wal lisan, gusi sama lisan, lidah, itu juga batal kalau untuk bersentuhan. Tapi nggak batal lah syahru wasinu wal tufur. Yang nggak batal itu kalau kita megang rambut ketemu rambut, apa pegang rambut nggak batal. Gigi ketemu gigi, boneng sama ino nggak batal. Gigi ketemu gigi, begitu satu dia tuh asal gigi sama gigi. Inilah syahat, walasin, buat bubur, dan juga kuku sama kuku nggak batal. Kalau kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami wa ulhiqah Ibnu Hajarin bi'aidun batinal ain, tuh dalamnya mata dan tulang itu termasuk basyarah. Tapi kata wa khalafau ar-Ramli fihima, kalau Imam Ramli apa berbeda pendapatnya sama Imam Ibnu Hajar. Nah, ini ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Dan juga tidak membatalkan wudu itu ba'dul munfasil, ya kan? Potongan tubuh ya. Apa? Ada orang tubuhnya ini potong, tapi kalau itu di atas setengah. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli kagak, udah namanya putus sudah bukan anggota tubuh. Nah, ini kan pertemuan tadi dua kulit yang sudah dewasa karena adanya syahwat. Kalau megang nenek-nenek batal kan? Nenek-nenek, ente mau syahwat sama nenek-nenek? Ente syahwat atau sama nenek-nenek? Hah? Kalau dalam kitab umdah, tetap batal. Kalau ketemu orang tua renta itu
Buktinya apa? Kan ada kan yang nikah sama nenek ini. Ini kan bujangan umur 20 tahun nikah sama nenek 60 tahun atau 70 tahun. Hah? Masih ada ya? Masih nggak waktu. Nah, no. Dan juga batal juga lau akhbaru adlun bitalaki in taqadul wudu inda Ibnu Hajar wa khalafa ramli. Menurut pendapat Ibnu Hajar, kita nggak tahu nih. Umpamanya begitu jalan, kita sempat nyenggol, ya kan? Kemudian ada orang yang adil, ya kan? Ada orang yang terpercaya yang ngasih tahu, ente tadi itu kesentuhan tuh. Tadi ente nyenggol ke perempuan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang taqadul wudunya batal. Walaupun kita nggak merasa, tapi kita dikasih kabar. Cuman yang memberikan kabar ini adalah orang yang adil, itu orang yang terpercaya. Jadi kalau ente ngikutin pendapat Imam Romli, enggak. Terserah ente mau ngikutin pendapat Imam Ibnu Hajar boleh, ngikutin pendapat Imam Romli boleh. Tapi biasanya kalau ulama hadrul maut termasuk kita, kalau ada perbedaan antara Ibnu Hajar sama Imam Romli, kata Habib Muhsin itu yang diambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau ulama Mesir ambil pendapatnya Imam Romli. Karena kurang lebih sekitar ada 500 ulama Mesir itu langsung mengaji kitab Nihayatul Muhtaj kepada Imam Romli. Sebenarnya mah ente mau ngikutin mana, yang penting ada dasar hukumnya, ada marjinya. Mau Imam Romli boleh, mau Imam Ibnu Hajar boleh, asal jangan ente ngikutin Imam Asy'ari itu. Nyanyi. Itu. Paham? Jadi kesimpulannya, yang ketiga yang membatalkan wudu itu kalau kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, ya kan, secara langsung tanpa alas, itu batal apapun alasannya. Mau sengaja kayak nggak sengaja, kayak dipaksa kayak nggak dipaksa, syahwat atau nggak syahwat, tetap batal. Ini Imam Syafi'i hanya sama Imam Malik itu hanya perbedaan apa menafsirkan kalimat lamastum. Kalau Imam Syafi'i lamastum bukan diartikan bersentuhan. Kalau Imam Malik lamastum itu diartikan sebagai bersetubuh. Kalau ente nyenggol doang nggak syahwat, nggak batal. Makanya pada saat kita umroh atau haji mazhab Syafi'i, kita boleh pindah mana. Kalau kagak ente tawaf nggak kelar-kelar, ente masih peka sama Syafi'i ini, begitu tawaf kan lebih mau ente biar kata begini juga tetap aja di sana emang dibatasin. Cewek belah sana, laki ke sini kagak, tawaf menyampur, ya kan? Ente tutupin pakai apa? Apa kain apa itu, kain ihram kan, ini tetap kebuka kan, ya kan? Ini kita kebuka kan, tetap aja kadang disenggol sama dia. Orang Indonesia pendek-pendek. Oh, kalau cewek-cewek kayak orang ini kan tinggi-tinggi, yang Arab, orang Turki, nggak sengaja dia megang begini, kita mau ngomong apa? Kalau kita masih pakai Syafi'i, ini baru setar dari Hajar Aswad tuh baru masih salah. Lagi pegang wudu lagi, mau jauh banget lagi ngambil wudunya, jauh banget. Ente tawaf di sini nih, ngambil wudu bisa di depan. Ya, kalau nggak nyasar balik lagi buyang lagi. Gitu. Saking banyak pintu kan kita bingung. Makanya misalnya ada rukhsah, kita boleh taklid ke yang lain. Kecuali kan itu kalau kalian mau Maliki, mau Syafi'i, batal. Kita bisa kagak, enak aja. Dila. Iya, kan kemarin mereka kasih tahu kalau udah keluar angin asal keluar pantatnya gini nih ngebuka, ya kan, mau ngempos, mau ngempis, cuma dikit dulu semua.
Kalau itu kan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Ya kan nggak ada suara tinggal baunya doang, yang tunjukin juga di lo kan kayaknya bolu ini biasanya. Apalagi di sini. Iya timbul bikin seutuh itu. Dengan jelas ada suara ini kan namanya durot. Udah puas gitu. Itu bantah. Kalau yang terjadi yang itu tete wudhu dulu tuh, cuman ingat tadi aneh putaran berapa? Oh putaran ketiga gitu yang tadi habis wudhu tinggal lanjutin lagi berarti tinggal 4 lagi tawaf kan 7 kali itu. Kalau sa'i la yushtaratu, kalau sa'i itu tidak disyaratkan untuk suci, jadi ente batal wudhu tentu dia boleh tetap lanjut, cuman afdolnya tetap punya. Kelihatannya susah yang mana? Oh haji susah, umroh susah. Nanti kalau udah praktik gampang kalau kamu di sana. Makanya orang bilang itu haji itu ibadah praktik. Ya, yang penting hasil teorinya di sana udah tinggal praktek ya. Kalau sholat kayak begini kita tahu teori dan praktek. Teorinya tahu dulu. Kalau nggak tahu teori kan kayak tadi, nggak batal punya itu, batal tuh. Aku nggak sengaja. Mau nafsu, tetap aja mau nafsu mau kagak. Pada perempuan kan saya disenggol, saya nggak batal. Mau disenggol mau nyenggol tetap. Nah, ntar ada depan, ya kan ada perbedaan lamis. Hebatnya bahasa Arab ada almas sama alanas itu beda. Kalau orang kita, ya kan, apa bedanya nyentuh memegang? Tadi dibahas. Kalau menyentuh apa, megang apa, soalnya panjang yang mau baca, kamu bisa sekilas. Jadi kalau dibaca sekilas doang, kita nggak paham. Mana ada perbedaan? Nggak, itu hebatnya. Tarodufnya bahasa Arab itu, walaupun sinonim itu tetap ada perbedaan. Kalau kita kan mau megang menyentuh, gitu-gitu juga kan, ini megang, ini nyentuh, ya kan? Cuman kalau bahasa Arab itu ini ada yang almas, ada yang lamas. Terus kemudian mungkin malam Jumat besok kita libur, nggak libur sih, diganti ke malam Selasa, karena malam Jumat kan takbiran, yang tong-tong rajin ngaji juga takbir juga ngaji. Nemen banget ya. Orang habis dari namanya. Malam besok kan lebaran, libur dulu tak? Iya masa mentang-mentang lebaran ngaji juga. Siang lebaran haji kan, malamnya biasanya aneh tuh ngaji bulanan. Mari kongsi, itu diganti. Nah kita nggak malam Jumat ya, tapi malam Selasa, Jumatnya Harul. Sekalian syukuran menuju bulannya 2 lagi bang. Harul sama bininya 7 bulanan. Nah ini ente wajib kasih tahu tuh saudara ente atau orang tua ente. Kalau ma bapak kadang-kadang orang tua dulu kita kadang-kadang yang kurang paham, begitu mama, ya kan bapaknya berangkat kerja nih, mamanya salaman gitu, terus langsung sholat tuh nggak kasih tahu, ma batal mau lagi. Kalau kamu sama bapak mah sudah batal, mau bapak kamu mau bapak sendiri mau bapak orang lain juga tetap batal. Kadang-kadang ngomongnya begitu, orang mau bapak lu doang masih batal. Ya, tetap batal mah, karena namanya ya kan bukan mahram. Paham? Ya. Sedikit-sedikit yang penting. Paham? Terus jangan sampai ente udah nikah masih salah dulu. Udah nikah sama megang. Terus ada yang tuh nanya aja, Ustaz, apa gunanya tuh kalau kita disunahin kan pada saat mau udah nikah, pada saat mau berhubungan itu disunahin untuk wudu. Itu lain hal. Itu yang penting udah sunnah.
Adapun tanah itu batal, masa ente mau PSBB mau hubungan, jaga jarak bisa. Konten baru orang nikahnya PSBB, kalau malam nggak ada PSBB. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kita, Allah kasih kemudahan kita ini yang manfaat, ya, agar bertambah pemahaman kita dalam ilmu agama, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Dan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.